Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan membahas materi mengenai pemutusan hubungan kerja yang disusun oleh Novia Dita Rahma, Akela Junia, Julizar Nasrul. Baiklah, saya akan membaca materi yang pertama, yaitu mengenai karyawan. Karyawan merupakan manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapat baik, berupa uang maupun bentuk lain kepada pemberi kerja atau pengusaha yang mengasihi pekerjaan tersebut. Pemutusan hubungan kerja biasanya didasarkan oleh permintaan sendiri atau adanya alasan lain seperti tidak adanya kemungkinan untuk karyawan tersebut melakukan pekerjaannya. Akibat dari pemutusan kerja ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan maupun karyawan. Maka, manajemen sumber daya manusia harus sudah dapat memperhitungkan pengusaha dan berapa jumlah uang yang harus diterima oleh karyawan yang berhenti, agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat yang dianggap cukup. Selanjutnya, pendahuluan. Apabila seseorang diterima sebagai karyawan pada suatu perusahaan, maka dengan dirinya sendiri, karyawan dan perusahaan tempatnya bekerja telah terjadi yang namanya hubungan kerja. Dengan adanya hubungan kerja, antara karyawan dan perusahaan akan saling terikat satu dan lainnya. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban terhadap yang lainnya. Apabila hubungan kerja tersebut terjadi pemutusan hubungan kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dipenuhi sesuai dengan aturan permainan yang telah disepakati bersama antara karyawan dan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja terjadi apabila hubungan kerja antara karyawan dengan agen terputus atau masa kontrak tidak diperpanjang lagi, karyawan dipecat atau tidak lagi bekerja dari agen. Contohnya seperti Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK terbesar terjadi di Kalimantan Timur. September 2015, dari total 43.085 orang karyawan yang terkena PHK, sebanyak 1.721 atau 25% dari Kalimantan Timur. Menurut Direktur Pencegahan Penyelesaian Penyelisihan Hubungan Industrial Kemenaker menyatakan bahwa sektor pertambangan batu bara salah satu yang paling besar melakukan PHK karyawan. Pemutusan kerja kategori ini merupakan pemutusan kerja yang paling menimbulkan perasaan tidak nyaman di antara beberapa kategori pemutusan hubungan kerja yang ada. Pemutusan kerja ini dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa karyawan kurang mempunyai sikap dan perilaku kerja yang memuaskan. Karyawan yang mengalami hubungan kerja dengan cara ini kemungkinan besarkan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru di tempat atau perusahaan lainnya. Atau bisa juga karena keinginan kedua belah pihak. Sebenarnya dalam pemutusan hubungan kerja itu sendiri dapat menimbulkan kerugian. Alasan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan biasanya karena ketidakjujuran karyawan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan juga ketidakmampuan dalam melakukan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja ini menurut pandangan perusahaan akan menimbulkan kerugian yang sedikit daripada meneruskan hubungan kerja tersebut. Dalam memberhentikan dari perusahaan
pemberhentian karyawan perusahaan. Dalam pemberhentian karyawan, jangan sampai menimbulkan konflik ataupun yang mengarah kepada kerugian kepada dua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan dalam proses pemberhentian karyawan lain. A. Bila kehendak perusahaan dengan berbagai alasan untuk memberhentikan pekerjaan perlu ditempuh terlebih dahulu. Yang pertama, mengadakan musyawarah antara karyawan dan perusahaan. Yang kedua, apabila dengan musyawarah tidak menemukan jalan tengahnya, maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan atau instansi yang berwenang memutuskan perkara. Dan yang B, bagi karyawan yang melanggar pelanggaran berat, maka dapat langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut tanpa minta izin terlebih dahulu kepada dinas terkait yang berwenang. Dan yang terakhir, bagi karyawan yang akan pensiun, maka dapat diajukan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Demikian pula terhadap karyawan yang akan mengundurkan diri atau atas kehendak karyawan, diatur atas sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dampak PHK karyawan terhadap perusahaan dan PHK karyawan tentunya berdampak besar bagi perusahaan, terutama masalah pendanaan. Untuk pemberhentian karyawan dan pembayaran tunjangan lainnya, dan dalam hal penarikan kembali karyawan, perusahaan juga menghabiskan banyak uang untuk pembayaran kompensasi dan pengembangan karyawan. Pemecatan seseorang karyawan tentu saja berdampak besar bagi karyawan itu sendiri. Dipecat berarti karyawan tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan terbesar karyawan dan keluarganya. Atas dasar ini, manajer SDM harus dapat menghitung jumlah yang harus diterima oleh karyawan yang mengundurkan diri agar karyawan dapat memenuhi kebutuhannya hingga tingkat yang dianggap cukup. Kesimpulannya, PHK adalah kinerja pensiunan dalam keadaan luar biasa, tampak masih menjadi ancaman yang mengkhawatirkan bagi karyawan. Di dunia industri, negara maju masih mencari upah buruh murah, selalu berusaha menempatkan investasi mereka di negara-negara yang lebih menjanjikan besar. Bahkan jika harus menutup dan beralokasi atau memindahkan pabrik ke negara lain, tentu saja situasi ini mempengaruhi PHK staf di beberapa negara ditinggalkan. Efisiensi yang diterapkan oleh perusahaan saat ini adalah jawaban untuk menambah posting yang tidak perlu di masa lalu. Jadi jika Anda melihat struktur organisasi, tampaknya Anda gelembung yang jelas sangat besar. Ketika persyaratan efisiensi harus dipenuhi, perorganisasi adalah menjawab ada alasan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan biasa karena ketidakkejujuran karyawan, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan juga tidak mampuan dalam melakukan pekerjaan. Pemutus hubungan kerja ini menurut pandangan perusahaan akan menimbulkan kerugian yang sedikit daripada tetap memperhubungkan hubungan pekerjaan tersebut.